Masih cari smartphone Android yang ukurannya kecil, speknya flagship, dan kameranya juara? Ini dia pilihan terbaik menurut saya, Xiaomi 15. Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Reza di Project Review, dan langsung aja, ini dia ada Xiaomi 15. Sebuah smartphone yang benar-benar di luar ekspektasi saya untuk sebuah perangkat yang compact. Dari pertama kali pegang, smartphone itu kayak effortless, ya nggak susah gitu membuat Xiaomi 14 jadi kelihatan biasa aja. Penyempurnaan desain itu sangat berasa menurut saya dan bagus. Yang pertama, dari finishing warna di bagian back cover serta bagian frame yang sekarang jadi matte atau ya orang sebagian bilang doff lah. Ini aja udah bikin smartphone-nya jadi kelihatan lebih bagus. Habis itu, untuk sedikit lengkungan di bagian belakang nih ya, di pinggir-pinggir belakang itu juga berasa lebih enak ya. Nggak ada lagi sudut-sudut tajam seperti yang saya rasain di seri sebelumnya. Jadinya, ini tuh smartphone-nya lebih enak dipegang pas tanpa casing. Tapi kalau udah pakai casing begini, ya sebenarnya sama-sama aja. Tapi ya intinya secara desain smartphone-nya lebih bagus. Terus untuk layout tombol, port, speaker, dan lain sebagainya, ini juga nggak berubah dibandingkan versi sebelumnya. Posisinya masih persis sama. Terus konfigurasi SIM cardnya juga nggak berubah dari dual nano SIM card tanpa slot micro SD. Kemudian dari segi ukuran, Xiaomi 15 dia nggak beda ya kalau kita bandingkan dengan Xiaomi 14. Masih smartphone yang sangat compact. Ukuran itu kayak dirindukan banget sama netizen di kolom komentar karena selalu ada yang bilang pengen smartphone yang compact, yang kecil, nggak kegedean segala macem. Wajar sih, karena di tengah ramainya smartphone berukuran besar, yang kecil tapi speknya maksimal tuh emang nggak banyak. Selalu ada yang didiskon, entah chipsetnya, RAM-nya, kameranya, atau baterainya, itu pasti ada yang kurang. Nah, aspek-aspek tadi, itu nggak ada nih korting sama Xiaomi di smartphone ini. Kecil-kecil gini, dia tetap pakai Snapdragon 8 Elite, RAM-nya 12GB, dan akhirnya ada opsi storage hingga 512GB. Saya tuh inget banget pas launchingnya Xiaomi 14 tahun lalu, banyak banget yang bilang, Xiaomi pelit banget, cuma dikasih satu opsi storage kecil pula, 256GB. Sekarang udah diturutin, jadi nggak bisa ngeluh lagi. Baterai juga nambah lumayan banget, bahkan karena yang baru ini jadi 5240 mAh dan masih dengan charging 90 watt via kabel dan 50 watt via wireless chargernya Xiaomi. Habis itu di bagian layar ukuran juga nggak berubah ya, resolusinya sama, refresh rate-nya sama, nits kecerahannya ya lebih tinggi di Xiaomi 15. Selain itu dari bezel juga dibilang ditipisin sama Xiaomi. Coba lihat, kelihatan nggak bedanya dibandingkan sama Xiaomi 14? Mungkin emang nggak terlihat yang signifikan banget ya, tapi tetap yang Xiaomi 15 lebih tipis bezelnya. Makanya walaupun handphonenya kecil, layarnya tuh nggak berasa kekecilan. Nyaman buat pakai navigasi, split screen juga nggak jadi yang sempit banget. Nonton juga enak loh di mata. Experience visual ini juga makin mantap menurut saya dengan speaker yang menurut saya surprisingly oke dengan detail yang cukup bagus. Overall, experience pakai Xiaomi 15 ini enak banget ya. Bisa ngerasain performa flagship dengan ukuran smartphone yang compact, yang kecil. Angka atutunya nggak bohong, dia 2 jutaan yang emang berasa 2 jutaan gitu. Mulus, lancar, ngapain aja. Saya kayak nggak nemuin kendala atau keluhan selama menggunakan Xiaomi 15 ini. Karena udah enak banget pakainya. Multitasking lancar, dipakai komunikasi pasti juga nggak masalah. Content creation juga dilibas ya nggak masalah, walaupun kamera dengan Leica-nya ini mungkin lebih diidentikan sama fotografi, tapi ternyata videonya mantap. Saya cobain ngedit di sini sampel video direkam langsung lewat Xiaomi 15, langsung diedit di CapCut seperti biasa, dikasih teks, dikasih efek dikit-dikit, hasil rendernya bagus. Di resolusi 4K maupun 1080p dia sama sekali nggak ada masalah dan tuntas dengan cepat. Kemudian aktivitas lain saya juga kalau di sebuah smartphone pasti main game, ya walaupun ini bukan smartphone yang jualannya gaming, tapi masih bagus banget. Mobile Legends rata kanan, sikat, cukup mulus juga, walaupun saya ngeliat di grafik pengujian cukup lucu ya, jadi kalau saya mati, dia tuh ngedrop. Terus nanti pas habis respawn dia naik lagi FPS-nya. Kemudian kalau saya coba main Zenless Zone Zero, rata kanan mentok juga oke-oke aja. Nggak ada masalah sama sekali. Frame drop dikit-dikit ya ada, tapi menurut saya nggak apa-apa banget. Kalau dilihat dari average FPS-nya dalam main setengah jam itu masih bagus banget. Yang lebih oke lagi sebenarnya dari segi thermal ya, atau suhu perangkatnya yang terjaga. Anget
standar doang. Jadi paling di 40-an derajat paling panas, itu pun kalau saya mainnya intensif udah hampir atau lebih dari 1 jam. Nah, satu-satunya yang bisa bikin Xiaomi 15 ini bener-bener berasa panas itu adalah kalau kita pakai benchmark. Itu doang yang bisa bikin bagian belakang berasa paling panas itu kalau kita benchmark, karena dia bisa sampai 45 derajat. Next, untuk daya tahan baterai ini juga mantap. Smartphone-nya seperti yang tadi saya bilang dengan kapasitas yang cukup besar untuk sebuah smartphone kecil. Pada pemakaian sehari-hari ini sebenarnya udah sangat mencukupi. Kalau secara persentase kita bisa lihat cukup standar sebenarnya. Kalau misalnya kayak scrolling TikTok atau Reels sejam dia tuh kepake sekitar 8%-an. Main game Mobile Legends itu sejam sekitar 18-20%. Zenless Zero sejam itu 20-25%. Ya cukup banget sebenarnya untuk pemakaian sehari-hari. Kemudian kita lanjut juga ke bagian yang penting kalau kita ngomongin Xiaomi sekarang, itu adalah software-nya. Ini penting ya, penting. Android 15 pakai HyperOS 2. Saya suka dengan HyperOS yang di sini, semakin smooth, semakin intuitif, ya masih bisa ditingkatkan lagi, tapi menurut saya sebenarnya udah oke. Fitur juga makin lengkap, termasuk dengan AI yang emang wajib untuk standar smartphone, apalagi flagship ya di 2025. Circle to Search sama Gemini udah pasti ada. Terus di menu setting juga ada yang namanya Xiaomi Hyper AI. Isinya cukup lengkap, dari yang ngebantu rapiin tulisan, ngedit-ngedit foto, interpreter bahasa asing, dan AI subtitle. Itu semua udah tersedia di smartphone ini. Terus buat iklan, nah ini yang saya bilang penting. Kabar baiknya adalah Xiaomi 15 series. Ya pas saya bikin video ini itu kayak iklannya hampir atau emang nggak ada ya. Waktu awal-awal rilis saya tuh emang sempat lihat ada iklan-iklan ketika akses aplikasi bawaan pas ganti tema segala macem. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu ada software update ya di smartphone ini, dan tiba-tiba iklan-iklan tersebut kayak menghilang. Ya saya jadi tidak menemukan pas saya lagi ganti themes atau buka files dan segala macam, itu nggak muncul lagi. Ya semoga aja ini bisa dipertahankan secara permanen sama Xiaomi, karena ya akan membuat experience-nya berasa lebih premium untuk sebuah smartphone flagship. Tapi ya saya pun sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi yang suka muncul iklan itu jarang juga sih saya pakai kan. Jadi ya ada pun mungkin buat saya nggak terlalu masalah, tapi ya yang penting sekarang sudah berkurang dan menurut saya itu udah bagus banget. Satu lagi, terakhir sekarang baru deh kita bahas soal kameranya. Ini bagian yang bisa dibilang penting banget dari Xiaomi 15. Ini masih kolaborasi dengan Leica, dan ini menurut saya ada satu bagian yang tidak dikurangi sama Xiaomi. Padahal Xiaomi 15 ini adalah kan flagship basic, yang nggak ada nama Pro, nggak ada Plus, nggak ada Ultra, cuman basic aja Xiaomi 15. Leica Varia Sumilux itu masih jadi menu utama di smartphone ini. Lensa utamanya 50 megapiksel, ada telephoto optical dengan jarak 60 mm atau 2,6x ya. Jadi kalau kita lihat tombol kameranya. Dan satu lagi itu ada ultra wide 50 megapiksel. Jadi triple 50 megapiksel di bagian belakang. Terus di kamera depan dia ada resolusi 32 megapiksel aja dengan jarak fokus 21 mm. Jadi belum autofocus. Nah, bagian yang selalu menarik kalau nyobain kamera smartphone Xiaomi dengan Leica begini adalah begitu kita masuk ke aplikasi kameranya. Mudah dipakai bagi mereka yang awam, tapi tetap menyediakan pengaturan-pengaturan kompleks bagi yang emang pengen. Pilihan setting warna masih ada, ya ada dua, yaitu Leica Vibrant yang akan menjadi mayoritas di sampel-sampel foto video kali ini, dan satu lagi ada Leica Authentic yang dia lebih kalem dari segi saturasi dan warna. Filter-filter yang tersedia juga tentunya masih menarik banget, seperti ada 4 filter Leica yang sangat menyenangkan untuk foto-foto, bikin kayak lebih artistik gitu. Namun gimana foto untuk non-filternya? Tetap menurut saya bagus ya, pastinya dengan karakteristik yang Xiaomi Leica banget. Kontrasnya cukup tinggi dan image range-nya oke dan detail tertangkap dengan baik. Mau foto ya atau makanan, mau foto tumbuhan, daun, objek still lain, sampai foto orang, hasilnya bagus. Skin tone juga cakep kalau menurut saya pada mayoritas waktu, dan yang saya suka juga dari kamera Xiaomi ini adalah processingnya. Jadi gambarnya itu nggak kelihatan kayak ditajam-tajemin. Cakep di saat foto pencahayaan yang lagi bagus dan low light sekalipun. Kemudian untuk lensa telefoto yang 2,6x tadi, ini hasilnya juga cukup banget loh. Meskipun mungkin secara jarak bukan yang paling jauh, tapi buat sekadar kita ngezoom menu makanan di restoran pas lagi antri, atau mungkin lihat papan pengumuman, itu masih bisa banget. Palingan catatan saya kalau pas low light, telefotonya ini punya shutter speed yang lebih lambat. Jadi tangan emang harus lebih stabil dan nggak bisa asal cekrek sambil jalan, itu pasti blur. Jadi harus diem, kita fokus, cekrek,
Nah, itu baru dapat hasil yang terbaik. Kemudian kalau buat lensa ultra wide, hasilnya oke juga menurut saya, bisalah untuk foto landscape atau cityscape kalau lagi dibutuhkan. Kalau pas low light hasilnya juga lumayan, meskipun pasti akan saya sarankan pakai lensa utama aja untuk hasil yang lebih optimal. Dan catatan saya untuk lensa ultra wide ini adalah sedikit perbedaan tone warna dengan lensa utama. Ya sedikit aja sih, yang nggak yang jomplang banget, jadi tetap oke. Kamera depan hasilnya juga sebenarnya udah oke loh ya, jadi untuk foto-foto, untuk selfie sehari-hari nggak masalah. Cuma karena fokusnya fix tadi, kalau misalnya kita selfie lebih dari satu orang itu mungkin agak tricky, karena kalau beda-beda jarak tadi nggak ada autofocus ya bisa jadi ada yang blur gitu pas dilihat di hasil fotonya. Lanjut ke soal video. Kecil-kecil gini, ini smartphone udah bisa ngerekam sampai 8K 30 fps pakai kamera utama. Untuk lensa ultra wide sama telefoto dia mentoknya di 4K 60 fps. Satu lagi yang nggak bisa dilupakan juga bahwa Xiaomi 15 sudah support mode lock, dan ini bisa kalian akses di mode director mode. Jadi kalau misalnya butuh video yang lebih bisa di customize, diolah lagi di post processing, ya itu bisa dipakai mode locknya dari Xiaomi 15. Saya mau video buat Xiaomi 15, resolusinya 4K ya, udah capable banget ya smartphone-nya untuk perekaman video. Hasilnya mantap, jadi kita bisa lihat dia ngambil field of view yang lebih lebar dengan lensa ultra wide-nya, bisa dimainin telenya juga sampai 5x ya, hasilnya masih bagus banget di 5x seperti yang lihat sekarang. Kita balik ke 1x. Ya, menurut kalian gimana? Smartphone barunya Xiaomi ini, flagship barunya, udah sesuai ekspektasi atau belum sih untuk perekaman videonya? Kalau foto menurut saya udah bagus, tapi videonya menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Ya, silahkan kalian curahkan saja ya pendapat kalian. Dan sekarang kita pindah ke kondisi berikutnya. Nah, sekarang buat kamera depannya, resolusi di 4K 30 fps. Ini fitur HDR-nya saya aktifin untuk perekaman videonya. Kita sambil jalan, lihat stabilisasinya oke atau enggak. Ya, kalau dari yang saya lihat di viewfinder sekarang sih stabilisasinya udah oke ya, jadi nggak gempa misalnya buat dipakai ngevlog atau dokumentasi yang lain-lainnya, harusnya udah sangat-sangat mencukupi. Nah sekarang kita lanjut lagi deh ke kondisi low light-nya. Oke, kita cobain ini untuk di kondisi malam hari outdoor. Xiaomi 15 di 4K 30 tanpa menu atau mode cinema yang tadi. Ini di 1x, kalau kita pindah ke 0,5 sebaiknya tidak ya. Kita pakai di 1x saja, paling bener. Kita coba ke 2,6, masih oke ya. Masih bagus malah sebenarnya, 2,6 masih bagus. Untuk 5 juga masih bagus sebenarnya. Untuk 5 masih oke, walaupun detailnya sudah nggak setajam tadi. 26 masih bagus. Tapi emang performa paling bagus untuk video ya di 1x. Ini menurut saya yang paling oke. Kalau dibawa jalan, hasilnya kayak gini kalau dibawa jalan di 4K 30. Stabilisasinya bisa langsung lihat. Nah ini juga warna merahnya bagus ya, warna merahnya oke banget. Kalau yang lebih gelap di bawah, balik lagi ke atas ya, goncangannya seperti apa, stabilisasinya seperti apa, bisa langsung dilihat sekarang. Oke, mungkin kita pindah ke low light kondisi lain kali ya, biar dapat sudut pandang yang berbeda. Kalau untuk kamera depannya kayak gini hasilnya, kalau dibawa sambil jalan, lampu lumayan terang sih sebenarnya, karena ada ya billboard, ada lampu iklan segala macem kalau di pinggir jalan. Tapi yang penting kita bisa lihat dari segi stabilisasinya, audio bisa denger juga, ini lagi lumayan ada angin, ada suara mobil-mobil juga di pinggir jalan sebelah sana. Menurut kalian gimana nih jadinya untuk Xiaomi 15 ya? Kalau foto udah bagus, video gimana menurut kalian? Bagus juga? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Buat kalian, para pecinta smartphone kecil dan cara yang powerful, ya seperti yang di awal video saya bilang, Xiaomi 15 ini menurut saya adalah pilihan paling oke saat ini. Semua aspek tercover dengan baik, nggak dikorting, bodi kecil, nggak jadi alasan sama Xiaomi untuk pasang baterai yang kecil juga atau kamera setengah-setengah. Mungkin soal HyperOS alias UI yang perlu pembiasaan bagi sebagian orang, apalagi user baru. Tapi begitu sudah beradaptasi, sebenarnya Xiaomi 15 adalah smartphone yang menyenangkan. Ya, apalagi iklannya sudah minimal, ya sangat diminimalisir. Saya jarang banget lihat yang menjadi poin plus tersendiri bagi smartphone ini. Jadi kalau kalian ngerasa cocok cari smartphone kecil, cobain ini Xiaomi 15. Saya rekomendasikan, apalagi buat ya mungkin ada THR lebih saat lebaran pengen beli flagship,
ya ini salah satu yang menarik untuk kalian coba. Lebih detailnya bisa langsung aja cek pada link yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan itu dia videonya tentang Xiaomi 15. Semoga bisa menjadi referensi bagi yang membutuhkan. Boleh di-share, boleh di-like, boleh di-dislike kalau kalian suka atau tidak suka. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Zawamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.